Hello, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Di video kali ini gue nggak ada rencana untuk nge-unboxing maupun nge-review mainan atau action figure apapun. Tapi kali ini gue mau mendedikasikan video ini untuk berbagi pengalaman sebagai pemula dalam hobi koleksi action figure atau mainan. Nah, gue suka mainan maupun action figure itu dari kecil. Tapi gue merasa bahwa gue mulai konsisten atau serius ngejalanin hobi ini itu ya sekarang ini. Begitu udah kerja, begitu punya uang sendiri, akhirnya gue mulai memutuskan untuk Oke, gue mau ngejalanin hobi ini lebih serius gitu. Nah, jadi gue berharap video ini bisa jadi sesuatu yang berguna buat temen-temen yang sama-sama sebagai pemula mengawali hobi koleksi mainan atau action figure ini, maupun yang baru mau memutuskan untuk menjalankan hobi tersebut gitu. Nah, di video ini gue mau ngebahas 5 tips atau poin penting yang jadi pembelajaran dari pengalaman gue ngoleksi action figure atau mainan hampir setahun terakhir ini. 5 poin itu ada apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Oke, poin pertama yaitu kalian harus tentukan mau koleksi apa. Sounds simple, but it's really important. Nah, paling gampang adalah kalian bertanya ke diri sendiri apa yang kalian suka gitu. Maksud dari tips ini adalah kalian sebaiknya fokus. Kalian tuh mau ngoleksi apa sih gitu? Apakah karakter tertentu gitu atau seri tertentu, judul tertentu gitu kan banyak ya. Kalian sukanya apa? Misalnya kalian sukanya Star Wars. Banyak tuh action figure Star Wars, kalian bisa kumpulin. Kalian sukanya Marvel, banyak juga. Kalian sukanya Pokemon, kalian sukanya My Hero Academia, kalian sukanya wrestling gitu. Banyak banget. Nah, kalian tentukan dulu, kalian tuh maunya apa sih gitu. Pengen fokus di mana gitu. Dengan menentukan judul tertentu atau interest tertentu, itu akan membantu kalian untuk punya goal. Misalnya ada yang goalnya pengen ngumpulin tokoh-tokoh X-Men gitu. Ada yang pengen ngumpulin tokoh-tokoh Avengers. Jadi kalian kebayang goalnya itu nanti mau punya siapa aja. Jadi saat ngejalanin hobi ngoleksi ini, kalian udah tahu habis ini mau beli apa, mau beli siapa, itu tuh jadi enak. Dan kalau dijajarin jadi bagus gitu kan, karena kayak satu squad. Kalian bisa pikirin sebenarnya kayak anime apa sih yang kalian suka atau film apa sih yang kalian suka. Bisa juga kalian menentukan karakter apa yang paling kalian suka. Jadi ada juga nih yang nggak peduli sama tokoh-tokoh yang lain di satu judul tertentu, tapi dia maunya satu karakter itu. Jadi dari berbagai lini dia koleksi. Misalnya kayak Iron Man, itu kan ada yang ngeluarin dari Marvel Legends, ada SHF, ada Hot Toys, ada ZD Toys, macem-macem brand ngeluarin Iron Man. Dia nggak peduli ada Captain America, ada Thor, ada Black Widow dan sebagainya. Dia hanya pengen dan dia hanya suka Iron Man. Nah, ya udah dia kumpulin lah itu dari berbagai lini. Dan karakter Iron Man itu kan ada macem-macem ya armornya, ada mark sekian. Begitu juga misalnya Spider-Man, macem-macem lah. Nah, kalian tentukan apakah kalian mau ngoleksi berangkat dari satu karakter spesifik. Bisa juga kalian menentukan untuk fokus di satu brand atau lini tertentu. Misalnya Funko Pop, atau misalnya suka Marvel, akhirnya fokus di Marvel Legends. Misalnya suka DC, itu juga mereka punya ada brand yang khusus ngeluarin DC, Star Wars, WWE, pokoknya macem-macem. Mereka ada lini-lini tertentu lah yang emang fokus ngegarap satu seri tersebut. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh atau nggak bisa ngoleksi tokoh-tokoh yang lain gitu. Kayak gue pribadi, gue suka Marvel, tapi gue juga suka beberapa lini yang lain nih. Misalnya gue juga suka Pokemon, gue juga suka WWE misalnya gitu, atau My Hero Academia seperti yang kalian lihat di channel gue. Nah, ya udah kumpulin aja pelan-pelan. Tapi kalian tahu, kalian punya goal, dan goal itu belum tentu cuma satu doang ya. Jadi tentukanlah kalian mau koleksi apa. Nah, tips nomor 2, pikirkan bagaimana kalian mau mendisplay mainan atau action figure kalian gitu. Nah, di tips yang kali ini turunannya ada 2 hal, ada 2 sub poin yang pengen gue sampaikan. Sebaiknya kalian kebayang, kalian tuh mau ngedisplay mainan kalian seperti apa sih? Apakah masih dalam box atau mau dikeluarin dari box? Itu biasanya satu perdebatan sendiri, karena ada beberapa brand atau beberapa seri yang packagingnya itu bagus gitu. Jadi sayang kalau mau dikeluarin dari boxnya. Terutama box atau packaging yang ini ya, card ya, atau blister yang langsung nempel ke cardnya. Jadi kalau mau dibuka kan harus dibongkar. Akhirnya nggak bisa tuh back in box kayak gitu tuh nggak bisa, karena dia langsung rusak packagingnya. Jadi ada banyak kolektor yang emang ngumpulin action figure atau mainannya tuh ya emang masih dalam packaging. Nah, sedangkan yang gue lakukan sekarang adalah mengeluarkan dari box, karena emang gue udah kebayang, emang gue pengen display langsung figure-figure tersebut keluar dari boxnya gitu. Jadi beneran bisa diposein dan sebagainya. Nah, itu kalian tentukan, karena akan berpengaruh terhadap cara ngedisplaynya. Karena kalau masih dalam box,
Pasti kan akan lebih banyak konsumsi tempat ya, akan lebih banyak makan tempat karena dimensinya akan lebih banyak dibandingkan yang figurnya dikeluarin. Nah, kayak Funko Pop misalnya, ini ada satu contohnya ya. Kalau gua pribadi lebih suka ngelihat dia masih di dalam boxnya gitu, karena boxnya pun bagus dan lebih semacam kayak collectibles gitu. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing ya. Nah, itu yang harus kalian tentukan. Ini nyambung sama subpoin berikutnya. Saat kalian beli action figure atau beli mainan, pikirkanlah tempatnya gitu. Kalian sebaiknya udah tahu saat beli action figure atau mainan itu bakal ditaruh di mana gitu. Jangan sampai beli tapi habis itu nggak kepajang, karena kan bagi gua pribadi ya, saat gua beli action figure atau mainan itu tujuan utamanya adalah dipajang atau di display sehingga bisa dinikmati gitu. Di rumah kalian ada space seperti apa sih? Jadi action figure-nya bisa ditata sedemikian rupa. Apakah ada lemari kaca? Apakah ada rak buku misalnya? Sebaiknya siapkan dulu tempatnya. Nah, misalnya untuk pemula sih gue pakainya rak buku. Jadi gue pakai rak buku untuk gue taruh, dan untuk beberapa figure yang menurut gue lebih butuh protection atau butuh proteksi, gue pakein acrylic box. Jadi untuk beberapa figure gue pakein acrylic box karena gue belum punya lemari kaca nih. Sebagai pemula, pemula yang low budget khususnya, ya pakai ini aja dulu gitu. Tapi gue ada goal untuk suatu saat beli lemari kaca yang ada kuncinya, dan itu di display pun lebih cakep ya. Jadi pikirkan bagaimana kalian akan mendisplay mainan atau action figure kalian. Nah, tips nomor 3, dan ini menjadi salah satu poin yang menurut gue cukup prinsip gitu, atau cukup fundamental, yaitu tetapkanlah budget. Hobi ngoleksi action figure atau mainan ini bagi gue adalah hobi tersier gitu, jadi bukan kebutuhan primer, ya kan? Artinya kalau gue nggak beli action figure pun hidup gue nggak kenapa-napa gitu. Jadi misalnya sebulan dibajetin 500.000, contoh aja. Ya udah, disiplinlah dengan budget tersebut. Mau dibeliin satu figure seharga 500.000, silahkan. Mau dibeliin 5 figure harganya satuannya 100.000, silahkan. Tapi disiplin. Mungkin ada masa-masa dimana, wah budget bulan ini habis nih, cuma ada figure yang dipengenin juga. Ambil budget bulan depan. Nanti bulan depannya puasa dulu, nggak usah beli. Kalau kalian bisa komit dengan itu, keputusan itu, then go for it. Tapi seringnya nih, kalau kalian permisif seperti itu, kayaknya bakal banyak kecolongan gitu. Akhirnya bulan depannya, saat harusnya itu udah puasa nih, karena budget bulan itu kepake di bulan sebelumnya, rasanya gatel banget pengen beli sesuatu. Akhirnya, nggak apa-apa deh, bulan ini beli sesuatu gitu. Padahal harusnya bulan itu udah nggak keluar budget buat action figure. Nah, jadi saran gue, disiplin lah terhadap budget tersebut. Dan budgetnya kalian tentukan dengan kondisi finansial masing-masing. Yang pasti jangan sampai mengganggu stabilitas finansial teman-teman. Supaya hobi ini nggak jadi bumerang gitu. Supaya lo nggak merasa bersalah juga ngejalanin hobinya. Pokoknya kalian tentukan saja budget yang realistis dan tidak membuat kalian susah sendiri. Sekarang tips nomor 4 atau poin pembelajaran keempat yang pengen gue share, yaitu join grup komunitas. Nah, ini menurut gue sangat membantu bagi pemula, bagi gue. Waktu di awal-awal gue nggak join grup tuh, gue nggak join komunitas apapun. Gue ngejalanin hobi ini mulai dari awal itu ya udah by feeling aja gitu. Maksudnya pengen apa, ya udah beli gitu. Sambil jalan akhirnya gue ketemu beberapa grup komunitas yang ternyata sangat membantu dalam menjalankan hobi ini. Nah, grup-grup komunitas ini bisa kalian temukan di media sosial, khususnya Facebook. Search aja pakai keywordnya ya, action figure Indonesia, komunitas mainan Indonesia, dan sebagainya. Itu nanti akan muncul beberapa. Kalian pilihlah mana yang kalian rasa cocok. Lihat aja dari jumlah membersnya dan sebagainya. Ada macam-macam kok. Ada Kavi itu komunitas action figure Indonesia. Macam-macam lah pokoknya. Terus ada juga yang lebih spesifik lagi. Dia emang grup yang khusus untuk brand tertentu atau lini tertentu. Misalnya kayak Marvel Legends and Marvel Select Indonesia. Jadi dia khusus lini tersebut. Ada juga yang mengkhususkan untuk Funko Pop. Jadi macam-macam. Kalian pilih aja. Apa sih manfaatnya dengan join grup atau komunitas kayak gini? Kalian akan dapat informasi yang banyak banget. Mulai dari mainan-mainan atau figure yang akan dirilis oleh satu brand gitu. Banyak juga yang nge-share toy fotografi buat inspirasi. Dan yang paling penting bagi gue adalah forum jual belinya. Jadi di situ flow marketnya tuh kenceng banget gitu. Kalau pengalaman gue ya kayak Marvel Legends lah, itu kenceng banget tiap hari, hampir tiap hari ada aja yang jualan
barang koleksinya. Apakah itu second atau back in box, loose pack, atau memang baru gitu. Terus ada juga yang kayak buka pre-order kalau mau ada figure baru gitu. Jadi di situ banyak lah informasi yang bisa kalian dapatkan. Nah, ini yang perlu bikin hati-hati. Di tengah derasnya arus informasi tersebut akan jadi banyak godaannya. Karena waktu lagi scroll, tiba-tiba ada yang ngepost dia jual action figure ini nih gitu. Tadinya sih nggak ada rencana, tapi kok bagus ya kayaknya, akhirnya tergiur. Jadi sisi lainnya dari join group adalah kalian harus tahan godaan. Dan beberapa banyak yang interaktif juga. Jadi kalian misalnya want to buy nih, kalian nyari-nyari di mana-mana di marketplace itu nggak nemu-nemu, kalian lemparlah pertanyaan di grup, ada nggak yang punya figure ini gitu. Terus kalian kasih fotonya misalnya dari Google atau dari internet. Ada aja nanti yang nyamber dan ngasih tahu. Nah, jadi itu ya, silahkan kalau kalian memungkinkan bisa join di grup-grup komunitas. Oke, tips nomor 5 bagi kalian yang sama kayak gue, pemula dalam menjalankan hobi ngoleksi action figure atau mainan, yang bisa gue sampaikan adalah santai aja. Ini sebenarnya pesan buat diri gue sendiri juga sih. Tapi menurut gue itu cukup penting karena ini tuh hobi gitu. Jadi jangan terlalu banyak pressure bahwa kalian nafsu banget nih pengen ngumpulin lini atau squad X-Men versi animasi atau versi komik dalam tempo secepat-cepatnya. Menurut gue nggak harus kayak gitu. Jadi santai aja. Dan ini balikin ke kondisi masing-masing sih. Kalau kalian budgetnya unlimited sih ya oke lah gitu. Silahkan duit kalian, duit sendiri gitu kan. Cuma kalau buat yang realistis aja gitu kayak gua sendiri, ya udah santai aja ngejalaninnya. Ini balik ke budget juga ya yang tadi gua sampaikan di poin ketiga ya. Artinya ya kalau emang budgetnya untuk bulan ini udah habis, udah cukup, ya udah nggak usah buru-buru gitu, nggak usah stres saat bulan itu ada action figure yang kalian pengenin tapi budgetnya sebenarnya udah selesai gitu. Maksud lebih dalam dari ini adalah kalian tidak harus memaksakan ngejalanin hobi ini, termasuk kalian nggak harus memaksakan untuk ngumpulin semua karakter yang kalian pengenin dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, dan kalian nggak harus ngumpulin atau beli action figure yang sebenarnya kalian nggak suka-suka banget gitu. Jangan sampai ngejalanin hobi ini tuh jadi mengganggu cash flow, mengganggu finansial, pokoknya bikin masalah baru akhirnya gitu. Padahal kan harusnya ngejalanin hobi ini tuh for fun. Jadi, please make sure lo ngejalanin hobi ini emang ngasih kebahagiaan buat lo gitu. Itu yang perlu lo ingat-ingat. Nah, itu dia tips dari gua atau poin-poin yang gua ambil sebagai pembelajaran saat gua ngejalanin hobi ngoleksi action figure atau mainan selama hampir setahun terakhir ini. Gua rasa sih sambil jalan nanti gua akan punya pengalaman-pengalaman baru lagi ya, maksudnya ada pembelajaran baru lagi yang gue bisa share di lain waktu. Nah, gue juga pengen tahu nih dari kalian, mungkin kalian punya tips yang lain atau punya pengalaman yang lain yang bisa berguna buat pemula yang memutuskan untuk mengoleksi atau menjalankan hobi koleksi mainan atau action figure. Silahkan tulis di komen, jadi kita bisa saling sharing gitu. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan gue mohon maaf nih misalnya ada beberapa tips yang kayaknya kurang relate gitu, tapi ini adalah hal-hal yang berdasarkan pengalaman gue. Kalau kalian suka sama video ini atau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Thank you for watching, see you guys in the next video, stay happy and healthy everyone, ciao!